Tuhan memang melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara kira saudara sendiri dan Tuhan. Nanti kau pakai di situ tuh, saya di sini saya pikiran. Saya lihat juga pikiran, tidak lihat juga pikiran juga. Pesan-pesan untuk kita hari ini. Pertama, hidup itu jangan munafik. Tidak boleh munafik. Kenapa? Munafik itu paling tidak disebutkan dalam 3 hal. Munafik itu disebutkan dalam 3 hal. Pertama, munafik itu berpura-pura percaya atau setia. Pura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itu munafik. Dengan Tuhan jangan begitu. Juga jangan buat seolah-olah supaya kita dapat pujian dari jemaat, mendapat pujian dari orang lain. Padahal kita munafik. Hati kita tidak begitu. Tuhan mau supaya ada hal yang lebih. Jangan sampai ketika di ruang doa kita terlihat sangat baik, tetapi ketika keluar kita ini melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu munafik. Janganlah. Ini tidak baik. Munafik itu tidak menolong kita sama sekali. Karena saya kira orang munafik itu hidup dalam tertekan. Orang munafik itu dia sadar akan sesuatu yang salah, tapi dia tidak mau untuk menyatakan dia pun dosa di situ. Yang kedua, saudara-saudara, munafik itu sangat berkaitan dengan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu munafik. Sedikit-sedikit bilang dari Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit bilang Tuhan tolong. Tetapi dia sesungguhnya tidak berharap kepada darah Yesus yang penuh kuasa itu. Tidak berharap kepada yang Tuhan Yesus tolong itu. Yang ketiga, saudara-saudara, munafik itu sangat berkaitan dengan bermuka dua. Munafik itu artinya bermuka dua. Bukan dia pun kepala ada dua, satu gondrong, satu botak, bukan itu. Bermuka dua yang dimaksud itu adalah ketika berbicara penuh dan tipu. Itu munafik itu. Tipu ketika berbicara. Saudara percaya kok tidak kalau ada orang beribadah tapi tipu? Saudara percaya kok tidak ada orang berkhotbah tapi tipu? Anda percaya? Saudara percaya kok tidak ada orang kasih kesaksian tapi tipu? Ada. Ada itu. Dan itu munafik. Tuhan tidak suka. Kasih tahu kau berhenti. Itu orang itu. Nyatakanlah sesuatu itu dengan lurus-lurus saja. Kita ini kan orang berdosa. Kita semua ini berharap kepada Tuhan punya kuasa bagi kita. Toh kasih Tuhan yang besar. Lalu kenapa kita menipu? Jangan tipu, saudara. Manusia kita tipu, tapi Tuhan kita tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Orang tipu itu untuk apa? Coba saya tanya, saudara. Orang biasa tipu itu untuk kepentingan satu. Supaya dapat keuntungan. Uang kah? Atau kenyamanan kah? Atau apa? Tipu itu supaya dia tidak bertanggung jawab. Tipu itu kan dia mau untuk lari dari tanggung jawab. Nah, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan lantas kita tipu-tipu? Hidup dengan penuh kemunafikan. Ini kan bermasalah sekali, saudara. Zaman ini makin berubah, segala sesuatu berubah. Sekarang saya sebut dengan masa pemurnian. Bagaimana kita bisa dimurnikan kalau hidup kita ini penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kemunafikan? Kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, nyatakan itu saja dengan jujur. Tidak perlu kepada orang lain, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu yang kita mau nyatakan. Jangan merasa aman ketika kita tipu. Jangan merasa aman. Saudara tahu bahwa orang kalau sering tipu, lama-lama dia rasa tipu itu biasa, toh. Biasa kan orang suka bilang begini, kesalahan yang diulang-ulang terus, berita salah yang terus dibicarakan, lama-lama jadi benar, nah. Termasuk tipu. Itu biasa kok namanya, kok tender dulu. Jangan. Tipu ya tipu, toh. Saya berulang-ulang bilang, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru.
Dan saudara lihat, orang kalau tukang tipu itu tiap hari dia pun tugas hanya mencari alasan untuk membenarkan penipuan. Bayangkan investasi waktu, tenaga, dengan kita pun keadaan hanya untuk cari alasan untuk membenarkan kita pun kesalahan. Saya kira nanti capek sendiri. Lama-lama orang berlihat kita, kita rasa tersinggung kan. Jangan sampai dia lihat ini maksud. Padahal orang hanya lihat saja, karena orang ada mata toh. Makanya dilihat kita. Tapi karena kita tukang tipu, orang yang baru lihat dia langsung bilang, "Woi, ini dia lihat maksud apa ini?" Hati-hati yang tukang. Coba yang tukang tipu angkat tangan, coba. Oh, saudara angkat tangan di situ, saya tidak lihat tadi. Tapi begitu, saudara. Itu munafik dan Tuhan Allah tidak suka di situ. Dalam munafik itu ada 3 hal, pura-pura percaya, pura-pura setia, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Munafik itu berkaitan dengan selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Munafik itu. Ketiga, bermuka dua. Munafik itu berkaitan bermuka dua. Tipu ketika berbicara. Berjanji saja tapi tidak pernah ditepati. Itu munafik. Jika berselisih melampaui batas dan suka berkhianat. Itu dia pun nama munafik. Suka berkhianat, khianat sini, khianat sana. Tapi dia tidak mau disebut pengkhianat. Nah itu bahaya, itu bagian pertama. Bagian yang kedua saudara, setelah munafik, penegasan tadi membawa kita untuk memahami sesuatu yang disebut dengan sopan. Sopan ini penting saudara, kenapa? Karena kalau orang tidak sopan itu, kan dia suka melakukan hal-hal yang merendahkan orang lain. Orang kalau tidak sopan itu kan seringkali tidak menganggap orang lain. Dia meremehkan orang lain. Bahkan kadang-kadang dia meremehkan Tuhan. Orang yang tidak sopan itu. Kadang-kadang saudara-saudara, orang-orang yang tidak sopan itu seenaknya hatinya saja. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan Tuhan pun dia tidak pernah, tidak hitung lah begitu. Nah saudara bayangkan kalau orang yang ada ini tidak memperhitungkan adanya Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya, sangat tidak sopan. Ini sudah lebih dari sekedar pakaian. Itu jadi berlakulah sopan. Hiduplah sopan, berpenampilan yang sopan. Dalam sebuah khotbah saya pernah bilang begini, ketika ada diskusi, boleh kok tidak maaf ibu-ibu dong, nona-nona dong pakai pakaian mini-mini pergi gereja. Bisa kok tidak? Dong bilang bisa. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Saya diam-diam sah. Pas khotbah baru saya kasih tahu dong. Bisa kok tidak? Ibu-ibu nona-nona pakai pakaian mini-mini datang ke gereja. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Tadi kamu bilang karena Tuhan melihat hati. Iya. Tuhan memang melihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Saudara kira saudara sendiri dan Tuhan. Nanti kamu pakai di situ tuh, saya di sini saya pikiran. Saya lihat juga pikiran, tidak lihat juga pikiran juga. Akhirnya saya terganggu itu. Sopan. Sopan itu penting. Dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam segala sesuatu itu sopan. Supaya dari apa yang ada pada kita itu, orang melihat, oh memang ini orang-orang anak-anak Tuhan, supulan dari pembuangan sekarang hidup itu lebih baik. Saya suka pakai kisah saudara-saudara. Dan di sini bilang tidur justru sopan. Nah itu yang saya tidak tahu lah. Karena kadang-kadang kalau tidur itu kita ke konser. Waktu tidur malam itu saya ingat ketika kami pelayanan ke Belu, ke Kefa. Teman-teman kan tidur sama-sama. Saya pikir mereka ini ada yang honor di kehutanan, ada yang di balai, ada yang pegawai. Karena dompung sensor tuh rupa-rupa. Ada yang seperti loader tuh. Itu pohon-pohon kabesak dong, itu dong potong-potong sedikit-sedikit. Jadi sopan, segala sesuatu itu kita butuh sopan ya. Kesopanan itu penting. Saudara pikir
iman ini begitu jauh kok dari kita pun kehidupan tiap-tiap hari. Tidak ada. Bayangkan kita butuh bicara sopan. Saudara bayang tadi malam ketika kami dalam perjalanan pulang dari klasis Fatuleu Timur, kami bercerita tentang Tuhan Yesus marah di bait Allah. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Kanaan yang percaya, Tuhan bilang, tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak itu diberikan kepada anjing. Wah, masa Yesus bisa omong orang anjing? Lantas ini dipakai oleh beberapa orang yang Yesus saja bisa omong orang anjing. Padahal maksudnya kan bukan begitu. Orang-orang di Palestina terbiasa dengan bahasa kiasan. Mereka seperti kami orang-orang Timur. Kalau ketemu orang pas makan, orang Timur tidak langsung bilang, oke mari kita makan. Orang Timur tidak begitu. Orang Timur selalu bilang, aduh Bapak datang pas ketemu kami di dalam kali ini. Mari kita baku tolong kok kita keluar dari kali. Ini kiasan toh untuk kita sama-sama makan. Yesus ketika bicara bilang, tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak diberikan kepada anjing. Kata anjing yang dipakai di situ, kalau kita bikin kritik teksnya. Kata anjing yang dipakai di situ, Yesus tidak pakai kata kuon. Kuon itu anjing liar, anjing tidak ada tuan, anjing yang biasa pilih-pilih makanan di sampah-sampah. Anjing seperti itu yang dilukiskan, kuon itu yang dilukiskan dalam kisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya itu. Anjing yang datang menjilat borok dari Lazarus itulah, itu disebut kuon. Yesus menyebut perempuan Kanaan ini dengan kata ini, kunarion. Kunarion itu anjing peliharaan, anjing mungil yang ada di dalam rumah. Yang dia batok sedikit bawa dokter hewan. Yang dia dekat dengan meja tuannya. Yang hidupnya bersih sekali. Jadi Yesus dengan sopan mengatakan itu. Jangan bilang Yesus tidak sopan. Jangan kita pun salah tafsir lantas kita kira Tuhan Yesus suka bakal-bakal orang. Bahkan menyebutkan orang dengan nama binatang. Tidak begitu. Yesus ingin menyebutkan tidak baik kalau roti yang disiapkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi perempuan ini bilang, tapi anjing itu, kunarion itu, makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara pilih sekarang jadi domba. Saya biasa kalau khotbah ini saya tanya bilang, lebih senang jadi disebut domba atau anjing? Semua bilang domba Bapak. Ya tapi dalam kisah itu domba hilang. Domba mah hilang. Ada bermain lumpur di sana. Ini anjing peliharaan tinggal di dalam rumah, di sekitar meja Tuhan. Yesus bicara dengan saya luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi jangan kita pikir ketika dia marah di bait Allah, ketika dia bilang perempuan ini dia sementara menyatakan sesuatu yang tidak sopan. Jaga kita pun mulut, jaga kita pun segala macam supaya kita tetap sopan. Mari kita lihat dulu yang ketiga. Hidup sebagai anak-anak Tuhan bukan saja tidak boleh munafik, harus sopan, tetapi tambah harus hormat kepada sesama. Mesti hormat kepada sesama. Sayang kepada sesama. Dan ini serius, saudara-saudara. Kenapa? Saudara dengar. Ini saya bicara dalam konteks orang Timur. Orang Timur itu menyebut sesama manusia dengan satu kalimat yang menarik. Dua kata yang menarik. Orang Timur menyebut sesama manusia dengan kata ini. Aokbian. Aokbian itu kalau terjemahkan lurus artinya badan sebelah. Aokbian, badan sebelah. Jadi kalau saya kanan, sesama itu kiri. Kalau saya kiri, dia kanan. Karena itu, yang satu mesti menjaga yang lain. Karena kita sama-sama toh. Tidak mungkin kiri itu, siapa yang ketika dia punjari, tiba-tiba sentuh ame gelas, kok gelas jatuh, kok pecah. Terus dia angka ame hamar, dia titi, dia punjari. Ini jari, ini bodok. Dia bisa begitu. Kan tidak kan? Okbian. Kenapa kita mesti hormat kepada sesama? Dalam bahasa orang Timur. Karena dia badan sebelah dari kita. Dia mau rusak bagaimanapun kan dia bagian dari kita toh. Dan seterusnya. Itu luar biasa penghormatan kita. Itu kita belum bicara tentang gambar Allah yang ada pada sesama
kita manusia. Supaya kita saling menghormati, supaya kita saling mengasihi. Saudara bayangkan kalau gereja Tuhan itu dipenuhi oleh orang-orang yang penuh dengan penghormatan, penuh dengan kasih, penuh dengan penghargaan kepada kemanusiaan. Pasti tidak ada orang yang akan melecehkan orang lain. Pasti tidak ada orang yang menipu. Pasti tidak ada orang yang jual kemanusiaan untuk kepentingan memperkaya diri. Karena kita penuh dengan kasih. Kasih tidak ada itu yang kita memanfaatkan kemanusiaan. Untuk kita lebih tinggi, untuk kita melecehkan orang, untuk segala macam. Saudara-saudara, ini serius tuh buat kita. Hormat kepada sesama. Yang berikut, saudara-saudara, yang sudah mengalami sesuatu dengan Tuhan, sesungguhnya dia diminta supaya bersikap adil kepada sesama. Adil, jangan pilih-pilih. Kita kadang-kadang bersikap tidak adil. Kita suka pilih-pilih. Saya suka bilang begini, penghormatan kita kepada kemanusiaan ini seringkali pilih-pilih. Kalau saudara lihat kalau pas acara-acara kenegaraan, resmi-resmi itu, yang bawa acara dong akan mulai, Bapak Gubernur, Kepala Daerah, Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang pentingnya. Bapak Wali Kota Kupang yang kami kasih. Bapak Ibu Pendeta yang kami muliakan. Ay, kekar mana kok belum tentulah begitu. Tapi coba kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Nah, takuju besok pagi ada penjual ikan lewat. Kita panggil bilang, ikan. Kasihan. Yang penjual bawang lewat kita panggil bilang, penjual tomat kita bilang, dia ada nama kok tidak. Nah kenapa panggil dia tomat? Dia minta itu lah. Mulai besok kalau ada penjual tomat lewat, panggil dia kenalan dulu. Supaya kalau dia lewat, panggil tanya, Om J, Shalom. Kita ini kadang-kadang tidak baik tuh di situ. Saya pernah cerita saudara, ada orang penjual ikan, satu dia lewat bawa ikan. Terus ada orang panggil, Om, ikan berapa? Ikan 50.000. Punya mahal lagi. Memang dia harga begitu. Ini orang bilang, aduh, Sumati ju 50.000. Oh ini orang tersinggung. Biar toh. Daripada lu. Ini kan mati mas 50.000 lu. Memang. Kadang-kadang kita butuh hargai orang. Jangan sampai kita ini tidak hargai orang. Kita anggap orang sesama kebar mati saja. Karena itu bersikaplah adil. Saudara saya suka berkhotbah begini. Kadang-kadang kalau kita sambut tamu dari Jakarta ini. Kita pun penuh dengan hormat lagi. Oi, bagaimana Pak, Ibu penerbangan tadi bagaimana? Baik kok, aman kok. Ada, oi, ini musim angin bagaimana? Yang dari Jakarta kita sambut begitu. Bagaimana? Tadi penerbangan aman kok, dan pesawat apa? Tapi coba yang sampai itu dari Niki. Sampai yang datang tanya, dia bilang, bagaimana tadi perjalanan dengan bis? Dengan sinar gemilang kok atau tidak. Kita suka pilih-pilih. Penghormatan kita tidak aman. Kenapa? Karena kita selalu bersikap tidak adil. Tidak adil. Berikut saudara-saudara. Soal kepedulian. Kepedulian. Kepedulian ini menarik sekali. Kenapa? Karena memang seringkali kita tidak peduli dengan orang. Saudara-saudara, kepedulian kita seringkali hanya terjadi ketika ada bencana, ketika ada masalah, rame-rame semua orang berlagak peduli dengan orang lain. Tapi dalam situasi normal kepedulian kita mati. Apakah memang kita mesti menunggu ada bencana baru peduli itu ada? Apakah kita mesti menunggu kemudian kalau ada soal dulu baru kepedulian itu kita bangkitkan? Kepedulian yang seperti ini saya kira bukan kepedulian. Kenapa? Hal-hal sederhana terjadi di sekitar kita yang sebenarnya mendorong kita untuk bisa saling peduli satu dengan lain. Saya ingat saudara-saudara, 1-2 waktu yang lalu ketika saya pulang siang, panas, sampai di halte, saya lihat satu pemandangan yang menarik sekali.
Ada seorang yang penarik gerobak sampah. Tapi kemudian dia lihat ada orang buta yang mau langgar jalan. Saya coba perhatikan penarik gerobak ini. Dia berhenti. Dia perhatikan kan tidak ada satu orang pun yang lalu lalang di situ mau menolong orang buta yang ingin dia perang jalan. Dia kasih tinggal dia penggerobak. Dia ambil itu orang. Dia bawa seberang jalan. Saya rasa itu satu gerakan yang tanpa liputan. Tidak ada pujian. Dilakukan dari sebuah kepedulian hati. Bukan karena ada apa-apa. Memang dia rindu menolong. Coba saudara bayangkan. Terakhir kita tolong orang itu kapan sih? Terakhir kita tolong orang. Yang betul-betul itu tidak butuh apa-apa. Itu memang kita murni mau menolong. Kapan sih? Kepedulian itu serius, saudara-saudara. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan bawa kembali. Kita sudah salah. Kita sudah tidak, harusnya tidak lagi hidup. Tapi Tuhan menolong kita. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan saya suka pakai kata ini. Tuhan itu solider dengan kita. Tapi kita ini sulit untuk solider dengan orang lain. Solidaritas kita ini bermasalah. Saya suka pakai contoh kadang-kadang kita ini. Siapa yang pernah tawar barang ke di mall? Ada yang pernah tawar barang di mall? Berani ada yang pernah tahu dulu bikin malu-malu saja. Pemilik mall orang kaya. Tapi kita beli tidak pernah tawar. 99.900 kita ambil 100.000 kita kasih. Dongkas kembali gula-gula satu kita dapat saja. Jangan ukur saya dengan itu. Tapi coba lihat pagi-pagi kalau dia beli sayur di nenek tua satu. Ini nenek ini terlalu susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar kok tidak? Ini dia pun tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? 3.000. Itu dia sengaja kaget. 3.000. Bisa 9.000 kok. Wih, sayur 3.000 jadi 9.000. Kadang-kadang don tambah satu kalimat kecil. Bisa 9.000 kok nenek don tanam sendiri juga. Woi, itu kalau saya yang jual sebenarnya sudah bawa Farisa, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Otto R3. Di sebelah kanan ini ada iPhone, sebelah kiri ada Samsung, di dalam tas mes ada Nokia lagi, rantai salib berat 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 terlalu. Wih, labu ada hati, labu ada hati. Harus tawar tabalik. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 3.000? Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, mungkin punya solidaritas sosial yang sangat kuat dan pantas dipuji itu. Pantas diikut. Yang kedua, mungkin makan puji juga itu. Atau yang ketiga gila. Kita tinggal pilih kita di pertama, kedua, atau ketiga. Terakhir, saudara-saudara. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu, karena Tuhan sudah membawa kita. Harus punya moralitas yang baik. Punya moralitas yang baik. Apa artinya kita hebat di mata manusia, tapi moral itu bermasalah, saudara-saudara. Karena Tuhan menyelidiki sampai hati. Karena itu hal-hal yang menyangkut dengan spirit ini menjadi penting bagi kita. Melebihi segala sesuatu. Melebihi segala sesuatu. Karena bagaimana orang bisa kenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Kan dari hal-hal yang muncul dari dalam hati kita. Dalam hidup kita. Terpancar dalam kasih kita. Keadilan kita, hormat kita, sopan dan tidak munafik. Jadi itu sangat penting buat kita tuh. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mencekam. Supaya apa, saudara-saudara? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah itu lebih dari sekedar kebaktian dan puji-pujian rohani. Lebih dari itu. Berulang-ulang kali saya bilang kepada saudara, ibadah itu ada 2. Pertama, ibadah liturgis. Itu yang kita ada di gereja. Yang 1 jam sampai 2 jam kita bertepuk tangan, kita menyanyi, kita berdoa. Itu ibadah liturgis. Ibadah yang kedua adalah ibadah raya kehidupan.
Ketika kita keluar dari gereja, dari ibadah liturgis, dan kita masuk dalam ibadah raya kehidupan, dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, dalam relasi kita, dalam usaha kita, dalam pengembangan hidup kita, moralitas itu hasil dari apa yang kita terima tadi di gereja itu, apa kita suka pakai di sini atau tidak dalam hidup kita tiap hari. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lalu bagaimana cara? Tuhan sudah menolong kita. Harus ini menjadi kalimat kunci, karena Tuhan sudah menolong saya. Mestinya sekalipun tidak sempurna, kan kita manusia berdosa, tapi kita ada pada tracknya, pada jalannya. Jangan jadi setan, jangan pikir rusak orang. Tuhan kan utus murid-murid sampai pergi untuk tolong yang buta, tolong mereka yang terpenjara, usir setan. Jangan pikir bikin orang tambah buta lah dan kita pun tipu. Jangan pergi untuk bikin orang semakin sulit. Jangan pikir jadi setan, kan Tuhan suruh usir setan. Ini kita ganti waktu alai. Nah, saudara-saudara, saya kira itu hal yang penting bagi kita semua, saudara-saudara. Coba mari kita nyatakan ini. Kenapa? Pembacaan ini kasih tahu kita. Puasa yang dilandasi oleh spiritualitas yang benar, itu berkenan kepada Tuhan. Tapi puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar, itu kesia-siaan. Lalu disebutkan lanjutan di ayat 7. Ayat 6, ayat 7 kasih tahu. Puasa seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia mulai sebutkan dari ada keadilan, merendahkan diri, cinta kasih, keberpihakan pada mereka yang menderita. Setelah itu disebutkan, dan saudara lihat ini janji-janji Tuhan bagi itu semua. Kalau itu dilakukan, saudara lihat, dia kasih tahu ada pengharapan di tengah kesesakan dan pergumulan. Kita sementara dalam kesesakan dan pergumulan karena COVID itu. Coba mari kita lakukan seperti apa yang Alkitab bilang. Ayat 8, ayat 10. Ada pulihnya relasi antara kita dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di ayat 11. Dan ada jaminan keberhasilan ayat 12. Ini janji Tuhan, masa tidak bisa, saudara? Saya mau ajak itu, saudara, malam hari ini betul-betul mau taruh di situ. Supaya ibadah kita bukan sekedar menyanyi-menyanyi kok. Yang tukang menyanyi dong, menyanyi-menyanyi saja. Tapi lebih dari itu. Lebih lagi dari itu. Tuhan memberkati kita.